Nabi Yusuf waktu masih muda dipukulin sama siapa? Abang-abangnya, kakaknya, 10 orang mukulin Nabi Yusuf. Kemudian udah dipukulin, udah bonyok istilahnya, dilempar ke sumur. Nabi Yusuf udah dilempar ke sumur, beberapa hari setelahnya waktu keluar dijual jadi budak. 40 tahun setelah kejadian itu ketemu lagi. Kakaknya datang ke Mesir meminta bantuan, lagi musim paceklik, musim panas. Bantu dong. Ternyata yang menjadi Azizu Misr, pimpinan negeri Mesir adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kenal sama mereka. Fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Nabi Yusuf kan, ini nih. Ini Lawi, ini Yahuda, ini Robin, ini Syam'un, ini kenal. Tapi mereka nggak kenal sama Nabi Yusuf karena udah pakai pakaian kerajaan. Nabi Yusuf kasih, pulang ke Palestina, balik lagi ke Mesir minta bantuan, Nabi Yusuf kasih lagi. Sampai Nabi Yusuf akhirnya ngomong sama mereka, kalian dulu punya saudara namanya Yusuf, kalian apain? Wow, enggak, kita enggak punya saudara, enggak punya, Yusuf enggak ada. Punya. Itu bapak kalian sampai buta nangis tiap hari gara-gara kehilangan Yusuf. Emang kalian apain Yusuf? Kenapa kalian jahat benar sama Yusuf? Kalian jahat sama bapak kalian sendiri. Kalian siksa sampai bapak kalian buta, menangis tiap hari. Enggak, kita enggak punya saudara namanya Yusuf. Akhirnya sedikit demi sedikit dipancing. Baru Nabi Yusuf bilang, qala ana Yusuf, sayalah Yusuf. Wa hadza akhi. Ini waktu itu ada adiknya namanya Benyamin. Jadi Benyamin itu nama adiknya Nabi Yusuf, nama orang saleh. Qad manallahu alaina. Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Terus apa kata Nabi Yusuf? Innahu man yattaqi wa yasbir. Orang yang bertakwa dan sabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah enggak akan pernah mengabaikan pahala dan ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa dan sabar. Nabi Yusuf kemudian maafkan mereka. Kata mereka, qala anta Yusuf. Qala ainnaka la anta Yusuf. Kamu Yusuf. Terus kamu akan apain kita nih? Ya, kamu akan pukulin kita, atau kamu akan usir kita, atau mungkin kamu akan bunuh kita. Ternyata Nabi Yusuf bilang apa? La tathriba alaikumul yawm. Udah kita lupain yang lalu. Dimaafin sama Nabi Yusuf. Udah yang lalu biar berlalu. Kita buka lembaran baru. Memaafkan, dan bukan hanya memaafkan, disayangin. Abang-abangnya disayang sama Nabi Yusuf. Ini pelajaran buat kita Bapak Ibu. Nabi Yusuf ini ujiannya berat. Menurut Bapak Ibu, ada orang tua, bapak kita seneng sama kita. Itu bagus apa enggak? Bagus ya. Tapi ternyata kecintaan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf membuat Nabi Yusuf dipukulin sama kakak-kakaknya. Ya kan? Yang membuat Nabi Yusuf dipukulin apa? Karena kakak-kakaknya melihat bahwa Nabi Yusuf dicintai lebih, dan bahkan sampai membuat Nabi Yusuf ada di dalam sumur. Gara-gara apa? Dicintai sama bapaknya. Ya. Dijual sebagai budak. Bagus apa enggak? Enggak ya. Tapi ternyata ketika Nabi Yusuf dijual sebagai budak ke Mesir, itu justru membuat Nabi Yusuf tinggal di rumah kerajaan. Makan bareng raja, tidur bareng raja, ya.
makan bareng raja, tinggal di rumah raja, bagus apa enggak? Bagus. Tapi ternyata itu yang membuat Nabi Yusuf di penjara. Karena bininya si raja demen sama Nabi Yusuf. Bininya raja demen, mendekat terus ke Nabi Yusuf. Lakinya tahu si raja, akhirnya Nabi Yusuf di penjara. Di penjara bagus apa enggak? Kagak ya. Tapi ternyata dari penjara itulah kemudian Nabi Yusuf menjadi Azizu Misr. Dari tadi kita bahas pertama, Nabi Yusuf disayang bapaknya, menurut kita kan bagus. Ternyata itu yang menyebabkan Nabi Yusuf dipukulin dan dilempar ke sumur. Kemudian dijual sebagai budak, nggak bagus. Ternyata itu yang membuat Nabi Yusuf bisa tinggal di kerajaan. Tinggal di kerajaan bagus nggak? Ya bagus lah. Enggak, ternyata itu yang bikin Nabi Yusuf masuk penjara. Di penjara bagus nggak? Ya enggak sih, nggak bagus di penjara. Tapi ternyata itu yang membuat Nabi Yusuf kemudian mentakwilkan mimpi raja dan menjadi Azizu Misr.